Tapi emang ngeselin kalau Indonesia yang plural kayak gini, terus dianggap cuma representasi satu agama doang. Apalagi kalau yang bersikap kayak gitu adalah seorang kepala daerah. Ini terjadi di Sumatera Barat baru-baru ini. Seorang gubernur sampai melayangkan surat kepada Kominfo untuk menutup sebuah aplikasi yang di dalamnya ada Injil atau Alkitab berbahasa Minang. Terus masalahnya di mana sih sebetulnya? Alkitab itu kan kitab sucinya orang Kristen. Kalau emang gubernurnya beragama Islam, ya nggak usah di-download aja tuh Alkitab, kan selesai. Kan nggak ada juga yang maksa lo untuk download. Kedua, apa dengan Injil berbahasa Minang? Maka semua orang Minang yang agamanya Muslim itu akan terganggu keimanannya. Lalu download aja enggak, gimana mau keganggu? Ketiga, berapa banyak sih orang Minang yang bisa bahasa Indonesia? Gue rasa 90% lebih lah orang Minang bisa bahasa Indonesia. Terus kan ada Injil yang berbahasa Indonesia. Apa mereka juga mikirnya Alkitab berbahasa Indonesia itu akan juga mengganggu keimanan orang Minang yang beragama Islam yang bisa bahasa Indonesia? Kan kacau kan? Terus minta dihapusin juga. Bagi gue sih persoalannya ini emang terlalu mengada-ada. Selain Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, juga ada politisi asal PAN, Gus Pardi, yang ngangkat isu serupa. Mereka ini seolah mau menggeserkan persoalan agama yang sebelumnya nggak jadi masalah menjadi isu nasional. Jika kita mau telusurin aja, Alkitab berbahasa Minang dalam bentuk PDF sudah ada sejak 1996. Bahkan dalam edisi cetaknya sudah hadir jauh sebelumnya. Artinya Alkitab itu dalam bahasa Minang dalam bentuk PDF tadi lahir dan sudah ada sebelum PKS sama PAN ada di Indonesia. Nah, sejak 1996 lalu, udah berapa puluh tahun tuh, nggak ada juga orang Minang yang protes keberadaan Injil berbahasa Minang. Lantas kenapa sekarang jadi masalah? Aneh kan? Alasannya sih menurut mereka karena orang Minang beragama Islam. Bahkan Gus Pardi nyebut orang yang bukan beragama Islam otomatis hilang keminangannya. Waduh, Gus Pardi rupa sejarah kayaknya nih. Sebelum masuk Islam ke Minang kan agama masyarakat Minang pasti macem-macem dong. Dan kerajaan-kerajaan dulu juga misalnya Pagaruyung berubah dari kerajaan Buddha menjadi kerajaan Islam. Tapi sebelumnya kan mereka juga orang Minang. Kalau statementnya bahwa orang yang bukan beragama Islam itu bukan orang Minang, terus dia mau nafikan nenek moyangnya sendiri yang dulu hidup di tanah Minang, kalaupun belum beragama Islam. Ulah kedua politisi ini sepertinya ingin mengecilkan arti pluralisme di Minangkabau. Iya, sebagian besar masyarakat Minang sekarang ini agamanya Islam. Tapi ya pasti nggak semua. Ada juga orang Minang yang beragama Kristen. Gue kasih contoh. Ibunya artis film Yayang Cenur itu asli dari Gantung Siri, Solok. Dia tuh penganut Katolik. Apakah kedua politisi tadi berhak mencabut hak sejarah dari ibunya Yayang Cenur hanya karena dia beragama Katolik? Nggak bisa dong. Jika saja protes terhadap Alkitab berbahasa Minang itu diajukan sama FPI atau HTI, ya gue mungkin maklum. Tapi ketika protes kayak gitu diajukan oleh seorang kepala daerah dan politisi di Indonesia, kok jidat gue langsung mengkeret deh. Gini, seorang kepala daerah saat dilantik, dia bersumpah demi Allah untuk menjaga dasar negara Indonesia, Pancasila. Salah satu inti dari Pancasila adalah pengakuan pada keragaman Indonesia. Selain itu adalah kesamaan hak terhadap semua warga negara Indonesia tanpa membedakan agama maupun sukunya. Toh sebagai gubernur, Irwan Prayitno dan sebagai anggota DPR, Gus Pardi kan digaji dari pajak rakyat. Ketika rakyat bayar pajak, kan nggak ditanya agama mereka apa. Ada yang Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, sebagainya. Masa mereka mau digaji
dari pajak orang beragam agama itu, tapi kemudian mereka mau mendiskreditkan satu agama. Nggak benar. Sebetulnya mereka tahu nggak sih, di Arab yang menjadi pusat kelahiran Islam, Injil juga dicetak dalam bahasa Arab. Saat misa atau kebaktian di gereja-gereja di Arab, pastor atau pendetanya juga mengucapkannya sama. Assalamualaikum. Sampai sekarang nggak ada tuh orang Muslim Arab yang protes khawatir imannya terganggu seperti yang direpresentasikan oleh Gubernur Sumatera Barat itu. Kalau menurut gue sih, ini akibat politisasi yang selalu menjajakan agama sebagai bahan dagangannya. Seolah-olah Indonesia yang plural ini mau diringkus hanya untuk satu agama saja. Ya kita maklum, PKS sama PAN. Kita sih sadar, sebentar lagi Sumbar mau pilkada. Makanya di tengah pandemi kayak gini nih, yang kita lagi repot dengan segala macam problem, tiba-tiba isu ini dimainkan. Naik lagi. Buat gue sih norak. Dulu waktu ada politisi PKS nonton bokep di dalam ruang rapat paripurna DPR, apa Irwan juga menyurati Kominfo? Kayaknya kelakuan politisi PKS itu lebih menjijikkan dibanding kalau ada orang Minang Kristen yang baca Alkitab dengan bahasa Minang. Dia tuh anggota DPR. Dan lagi rapat paripurna. Sempet-sempetnya horny sendiri. Tapi udahlah, Kominfo Sumbar juga udah copot aplikasi itu sih dari Play Store. Ya, kita mau gimana lagi? Yang bahaya, jika kekuasaan selalu digunakan untuk berlaku tidak adil pada orang yang berbeda. Ini masalahnya. Bagi gua, cara-cara kayak gini itu sama aja korupsi kekuasaan. Yang sialnya dianggap sebagai jalan dakwah. Gua sih cuma ngajak lo berpikir. Kesimpulannya ya terserah lo.